Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Saya di sini ingin menyampaikan, ya, ini pendapat saya, tidak mewakili kelompok ataupun oknum-oknum lain. Ini hanya secara pribadi. Saya di sini seringkali melihat di sosmed, baik di Facebook, YouTube maupun media lainnya. Saya di sini ingin menanggapi masalah yang kontroversial, ya, ataupun kontroversi yang terjadi di Jakarta kalau tidak salah. Saya bukan asli orang Jakarta, mohon maaf. Mengenai tidak boleh menggunakan kantong plastik. Nah, ini menurut masyarakat masih simpang siur. Walaupun udah ada Perda ataupun Pergub, namun di lapangan masih banyak menggunakan kantong plastik. Jadi ini hanya saran saya, semua masalah, semua instruksi ini harus dicari solusinya sebelum memutuskan suatu peraturan. Maksudnya gimana? Contohnya, yang dilarang saat ini di wilayah DKI Jakarta, setiap perusahaan atau usaha apapun tidak boleh menggunakan kantong plastik. Nah, ini menurut saya sebelum itu diputuskan, selaku pembuat peraturan harus disiapkan opsi-opsi. Yang pertama, pabrik plastik. Kalau toh itu pabrik plastik harus diberhentikan atau di stop, berarti yang harus digunakan paper bag ataupun yang berbuat dari kertas. Pabrik plastik tersebut berarti harus alih fungsikan sebagai pabrik paper atau kertas sebagai bentuk kantong pengganti plastik. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh perusahaan yang berkaitan dengan kantong plastik, ya, yang berhubungan dengan kantong plastik berubah menjadi paper bag ataupun tas kertas atau bahan lainnya yang di luar jenis plastik, ini harus dikumpulkan. Pertama, pabrik, perusahaan, retail, dan yang lainnya sebagainya ataupun logistik, ini harus ada titik terang. Kalau cuma pergub terus mereka terus untuk produsen, pembuat pabrik plastik, distributor, gudang pabrik plastik masih ada dan masyarakat belum dikasih solusinya, ini percuma. Nah, menurut saya, mohon maaf kalau saya lancang, ya. Saya hanya pendapat diri saya sendiri bahwasannya setiap pabrik kalau beralih fungsi khusus di Jakarta, berarti yang masuk harus apa? Paper bag, kantongnya paper bag. Ya, ini untuk menghemat atau untuk menjaga lingkungan sampah yang begitu banyak, kurang lebih 6.000 ton sehari kalau tidak salah. Ya, kalau salah mohon maaf. Nah, ini harus dipusatkan ke titik produksi. Ya, kemudian nanti pemerintah memanggil seluruh owner perusahaan di Jakarta agar tidak menggunakan plastik, ya, sebagai kantong. Tujuannya apa? Untuk mempermudah. Itu yang pertama, khususnya yang modern lah. Yang selanjutnya, setiap elemen-elemen pemerintah yang di tingkat industri yang bertanggung jawab ini harus mengontrol. Pertama, untuk arus lalin, transit pabrik pengirim plastik, terutama yang susah ataupun rawan diawasinya agak susah, kayak pasar tradisional dan lain sebagainya. Jadi saya minta, ini dari pribadi saya, tidak mewakili yang lain, mohon maaf jika lancang, dibuatkan dulu sistem yang struktural, ya, dari atas sampai bawah. Dan untuk pengawasannya juga ini harus ekstra kalau mau semuanya berjalan. Dan ini tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang tidak akan bisa langsung harus keseragaman. Pasti ada tahap bertahap.
ya, pengusaha kecil, pengusaha menengah ke atas. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, itu tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab instansi untuk memberikan dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat agar mereka mengerti dan solusinya dicarikan. Oke lah, ini sudah dibuat, dikasih waktu tenggang ya. Contohnya merek plastik A, berarti kan dia punya logo di plastik itu A. Saya juga sering belanja di super mall, itu masih plastik. Nah, untuk membuatnya mereka kan udah punya relasi atau partner. Nah, kemungkinan partner tersebut dari PT mana dipanggil agar mencetak logo perusahaan yang berlogo mall atau retail. Nah, itu harus diganti bahan dasarnya dari kertas atau bahan yang lain selain plastik. Ya, mungkin itu aja menurut saya. Kalau lancang ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan niat saya mengkritisi atau tidak menyetujui. Setuju, sangat setuju untuk menjaga bumi ini agar tidak tercemar, ya, baik lingkungan ataupun lain sebagainya. Ya, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.